Oke, selamat pagi. Kita jumpa lagi di kelas Project Risk and Quality Management di minggu ke-12, di mana minggu ke-12 ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari minggu lalu ya mengenai quality assurance atau proses managing quality dalam pekerjaan struktur beton bertulang ya di bagian kedua. Di mana minggu lalu di bagian pertama kita sudah membahas mengenai quality assurance ya atau managing quality untuk pekerjaan bekisting, pekerjaan pemasangan bekisting. Di minggu ke-12 ini kita akan membahas apa? Elemen apa yang akan kita bahas dari beton bertulang ini? Kita lihat saja di sini ya. Dari tujuan pembelajarannya adalah untuk memahami proses aktivitas quality assurance untuk fresh concrete ya. Jadi kita akan lebih spesifik ke beton cairnya ya, karena beton cair itu ya ini elemen utamanya gitu. Ini elemen utama dari struktur beton bertulang ya sudah jelas gitu kan. Nah, jadi kita akan membahas mengenai bagaimana kita menjalankan proses dan aktivitas quality assurance atau mengelola quality gitu ya, managing quality untuk elemen beton segar ini. Nah, lalu yang kedua adalah salah satu dari aktivitas quality assurance ya. Quality assurance untuk beton segar itu adalah uji selam beton. Nah, jadi kita akan mempelajari agak sedikit menggali lebih dalam mengenai uji selam beton ini. Walaupun sebenarnya saya yakin ya di semester ini kalian sudah sedang mendapatkan ya, sebagian besar dari kelas ini sudah ada yang mendapatkan materi construction material di kelas Pak Andre ya. Kelas Pak Andre mengenai pengujian beton ini ya. Jadi mungkin ada beberapa materi yang akan mirip-mirip gitu kan. Nah, jadi silakan nanti mungkin kalian kalau misalnya ada yang ingin ditambahkan untuk didiskusikan, silakan nanti langsung saja tulis pertanyaan dan diskusinya di kolom chat agar nanti bisa saya bacakan ya. Nah, lalu yang ketiga adalah kalian juga akan nanti mempelajari bagaimana proses uji kuat tekan beton ya, compressive strength. Oke, jadi inilah yang akan kita bahas untuk hari ini adalah keseluruhan prosesnya itu dari quality assurance untuk fresh concrete ya, termasuk uji selam dan kuat tekan beton. Nah, jadi di mana sebenarnya materi hari ini saya sedikit banyak dibantu oleh Pak Andre Felix ya. Beliau adalah ahli struktur ya, ahli struktur beton di program studi manajemen rekayasa konstruksi Podomoro University. Nanti kalian kalau misalnya ingin berdiskusi lebih lanjut gitu ya, dan bagi mahasiswa bagi penonton yang di luar dari peserta kelas ini yang menonton film di YouTube, nanti akan saya berikan link sosial medianya Pak Andre Felix Setiawan ini apabila ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai struktur beton. Beliau adalah one of our best expert in concrete construction. Oke, kita sedikit review dulu ya untuk project quality management dalam keseluruhan project life cycle gitu ya. Ingat, di sini ada ya selain ada tahap konseptualisasi ya sebelum di sini ya ada namanya tahap konseptualisasi di sini, ya, lalu lanjut ke persiapan dan fase persiapan organisasi, yang kemudian dilanjutkan ke fase melaksanakan pekerjaannya hingga nanti kemudian akhir ditutup ya atau diselesaikan. Dan nah, di mana di setiap fase itu ada proses grup. Di fase persiapan dan organisasi ini ada namanya proses planning proses group, ya, dan di fase carrying out work ada proses grup eksekusi dan monitoring controlling. Nah, kalau kita bicara quality management ada di mana saja ya, ada di mana saja proses grupnya gitu kan. Nah, di planning proses group ada aktivitas plan quality management yang sudah kita bahas 2 minggu yang lalu, sudah kita bahas ya. Plan quality management silakan kalian dilihat lagi videonya untuk mereview. Lalu di eksekusi ada manage quality ya, ini sedang kita bahas dari minggu lalu ya mengenai manage quality, atau kalau di PMBOK edisi kelima kalau kalian masih ingat ya, kalau kalian masih ingat manage quality itu kalau di PMBOK edisi kelima itu sebenarnya adalah quality assurance. Beda istilah saja tapi sebenarnya dasarnya aktivitas sebenarnya sama mirip ya. Nah, lalu di proses group monitoring controlling ada control quality atau quality control.
di mana seperti yang saya sering katakan di kelas-kelas yang lain gitu ya, kedua proses ini adalah proses yang iteratif ya. Intinya saling mengoreksi. Apa yang terjadi di eksekusi kemudian dimonitoring controlling. Apa yang dikerjakan di fase eksekusi gitu ya, semua quality assurance activities ya, nanti ya quality assurance activities yang dilakukan di proses eksekusi itu kemudian akan dinilai, akan dilihat data-data mentahnya, hasil pemeriksaan seperti apa, dibandingkan dengan requirement yang sudah didapatkan di plan quality management itu, ya, di planning process group di sini. Nah, dibandingkanlah hasil data mentah dari proses manage quality ini dibandingkan dengan plan quality management, ya, dalam sebuah proses control quality. Apabila masih banyak kekurangan, nah maka control quality itu akan meminta bagian quality assurance gitu kan, atau meminta proses quality assurance untuk mengulang kembali prosesnya, untuk terus melakukan perbaikan. Inilah yang namanya proses yang iteratif, ya, saling mengoreksi. Sampai kapan? Ya, sampai selesai proyeknya, sampai dinyatakan selesai. Semua deliverable sudah verified. Oke, kita langsung ke inti dari perkuliahan hari ini, yaitu yang pertama adalah fresh concrete testing, pengujian beton segar. Nah, jadi sebenarnya untuk fresh concrete testing itu dilakukan sebagai apa? Dilakukan untuk melihat konsistensi campuran. Campuran rata atau tidak. Gitu. Kalau kita bicara campuran, ya berarti apa? Ya berarti kita bicara mix design-nya. Ya. Mudah-mudahan di kelas kalian sudah dipelajari ya mengenai mix design, bagaimana bakal melakukan mix design yang baik seperti apa, dan bagaimana cara lakukannya gitu ya. Bagaimana menentukan water to cement ratio, ya, sudah itu. Terus ada shift analysis, ya, shift analysis untuk apa? Untuk agregat halus dan kasarnya seperti apa itu sudah ya. Apabila base desainnya bagus gitu kan, nah maka dari itu untuk kriteria penerimaan untuk fresh concrete itu harusnya sudah mencapai persyaratan, gitu, sudah memenuhi persyaratannya. Persyaratan dalam hal apa? Workability ya, atau kemudian pekerjaan atau kelecakan. Jadi istilahnya itu istilahnya apa yang bukan yang resmi ya, yang dipakainya itu yang berlaku internasional itu adalah workability. Ya, jadi namanya fresh concrete itu untuk menguji workability. Nah, ini istilah yang berlaku secara internasionalnya. Nah, cuma kalau di Indonesiakan gitu ya, kalau di Indonesiakan itu sebenarnya istilahnya itu apa sih? Adalah kelecakan gitu, kelecakan. Kelecakan, berarti bukan lencak ya, lencak itu makanan gitu. Ini kelecakan. Nah, cara mengujinya adalah yaitu dengan menggunakan slump test ya. Slump test itu apa? Tujuannya untuk memperoleh angka slump. Slump itu kayak penurunan gitu ya. Slump itu adalah turun gitu. Ya, penurunannya seberapa besar gitu. Angka slump untuk memperkirakan tingkat kelecakan ya, tingkat kelecakan beton untuk bisa diaduk ya, untuk dituang ya, dipadatkan, dan sebenarnya termasuk untuk apa? Untuk mengisi ruang ya, mengisi sebuah ruang, mengisi sebuah space dari apa? Dari casting, dari cetakan, dari casting atau formwork ya, atau cetakan ya. Karena pada dasarnya ya yang namanya beton segar itu bukan cairan juga sebenarnya gitu kan. Sebuah apa ya? Kalau dikatakan koloid saya juga nggak yakin gitu ya, tapi yang jelas yang namanya fresh concrete itu ya, fresh concrete itu bukan liquid, bukan cairan ya. Bukan sebuah fluida walaupun geraknya kayak fluida ngalir gitu ya, tapi dia itu bukan sebuah fluida. Nah, maka dari itu diperlukanlah sebuah tes khusus gitu ya, tes khusus untuk melihat kalau beton basah ini ya, walaupun bukan sebuah cairan, tapi dia sifatnya seperti cairan. Nah, yang harusnya kalau misalnya mengisi namanya sebuah fluida itu bisa mengisi ruang dengan mudah gitu ya, kayak air gitu kan. Air kalau misalnya diisi di botol, bentuknya akan seperti botol, diisi di sebuah mangkok kan mangkok gitu kan, dan seterusnya. Kan? Nah, ini kita akan melihat nih, fresh concrete-nya itu sebenarnya bisa nggak sih mengisi
ruang bekisting cetakan ini secara full, gitu, secara full dan padat. Karena pada dasarnya kalau misalnya betonnya itu tidak bisa mengisi ruang yang ada dalam bekisting atau forma cetakan ini dengan full, dengan padat, ya yang terjadi berikutnya apa ya? Structure failure, jelas, gitu ya, kegagalan struktur, structure failure. Terjadi atau defect-defect, cacat-cacat beton yang seperti sudah saya jelaskan di minggu lalu. Nah, jadi SLAM test itu pada dasarnya apa? Merupakan pengetesan sederhana, gitu ya. Sederhana tapi penting, gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu uji yang harus diadakan, gitu, harus dilakukan untuk mengetahui kelecekan beton sebelum dicor. Gitu. Jadi ini dilakukan kapan? Sebelum dituangan, before casting, ya, casting, ya, atau pouring, sebelum cor atau sebelum dituang betonnya. Ini harus dilakukan. Nah, jadi yang namanya kelecekan, gitu ya, workability atau kelecekan itu diasosiasikan dengan apa? Homogenitas atau kerataan campuran, ya. Jadi nanti akan kelihatan tuh hasil SLAM test yang buruk gitu, itu sebenarnya sudah menjadi indikasi kalau campuran itu nggak rata. Entah mungkin karena biasanya terjadi karena apa? Karena water to cement rasionya salah, gitu misalnya. Ya. Salah di situ, ya. Atau mungkin rasio antara agregat halus dan agregat kasarnya nggak tepat, gitu kan. Jadi kebanyakan fillernya ini terlalu banyak, kan. Agregat halusnya terlalu banyak, fillernya terlalu banyak, atau justru agregat kasar yang terlalu banyak, gitu. Jadi fillernya kurang. Nah, itu bisa menjadi indikator juga di situ. Ya. Lalu kelekatan, ya, atau kelengketan dari pasta semen, gitu ya, pasta semen atau mortar, ya, dari mortar kohesivitasnya, flowability, ya, flowability, kemampuan alir dari beton segar itu. Kenapa? Kalau flowability-nya rendah, akibatnya apa? Dia akan sulit mengisi ruang dalam hati, sulit mengisi ruang bekistingnya. Gitu. Kalau nggak fleksibel, gitu kan, nggak ngalir, gitu kan, nah itu kan keras, ya susah mengisi ruang-ruang relung-relung dalam ruang bekisting, gitu kan. Kalau misalnya dia flowability-nya bagus, gitu kan, nggak tinggi tapi bagus, optimal, dia akan mudah mengisi ruang-ruang dalam bekisting itu dan gampang mengeras juga, gitu. Ngerasa akan bagus, padat. Nah, lalu yang keempat, kemampuan beton untuk mempertahankan kerataan dan kelekatan apabila diangkut dengan alat angkut. Nah, alat angkut ini akan banyak nih. Ya, kalau kita bicara alat angkut, ya ada menggunakan apa? Ada menggunakan istilahnya bucket, gitu kan. Kalau misalnya di bangunan tinggi itu biasanya tuh ada bucket plus tremi, ya, pipa tremi. Gitu. Kalau misalnya bisa juga pakai apa? Pakai concrete pump, gitu, bisa di situ. Nah, ini penting juga nih. Karena ya namanya beton, ya, beton segar itu, ya, mau dipindahkan dengan alat apapun, mereka itu pada akhirnya akan mengeras, akan berpindah dari kondisi plastis ke kondisi apa? Ya, tidak elastis, karena elastis akan mengeras lama-lama, kan, sehingga bicara waktu. Kalau misalnya udah terlalu lama, gitu kan, terlalu lama nunggu, gitu kan, nggak dituang-tuang, ya lama-lama akan keras. Selamnya akan makin kecil selamnya, gitu. Itu udah tidak akan bisa workable lagi, tidak akan bercak lagi istilahnya. Jadi nggak akan bisa dipakai lagi. Nah, jadi nilai SLAM itu sebenarnya menjadi indikator untuk apa? Ini beton ini akan tergantung akan dipakai di mana. Apabila elemen struktural, misalnya contoh seperti ini, nilai SLAM menurut peraturan beton Indonesia, PBI, peraturan beton Indonesia tahun 1971, ya. Jadi yang namanya elemen struktur, ya, dari plat, fondasi tapak, plat lantai untuk balok kolom dinding, gitu kan, dan lain-lain, ada 5 di sini menurut peraturan PBI-nya, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini memiliki target nilai SLAM maksimum dan minimumnya harus dipenuhi. Kita lihat maksudnya seperti apa. Kalau misalnya contohnya seperti ini. Untuk fondasi
Untuk plat pondasi telapak bertulang, ya. Ingat nih, kalau bertulang artinya apa? Ada tulangan, ya jelas lah ya, ada tulangannya. Berarti sifatnya akan sangat rapat gitu. Nah, maka dari itu butuh apa? Butuh kelecakan yang tinggi. Nah, makanya kita di sini setelah maksimumnya dia itu butuh tinggi 12,5 di atas 10 cm. Minimal 5 cm. Ini menurut peraturan PBI-nya. Nah, kalau misalnya tidak bertulang, ya berarti kan nggak ada tulangannya gitu ya. Gitu. Atau konstruksi bawah tanah, ya, kaison dan konstruksi bawah tanah, selamnya itu tidak butuh besar-besar amat gitu ya, karena tidak ada tulang-tulangan yang istilahnya yang akan menyulitkan aliran-aliran beton gitu istilahnya. Akan kalau misalnya tulangannya sedikit gitu kan, atau agak renggang-renggang misalnya seperti ini, ya beton yang agak keras pun gitu istilahnya, yang selamnya kecil seperti ini antara 2,5 sampai 9 ini masih bisa mengalir dengan mudah dan masih bisa mengisi ruang-ruang di casingnya. Nah, sedangkan kalau kita sudah bicara plat lantai gitu kan, yang plat lantai, balok, kolom dan dinding, ini maksudnya dinding apa? Dinding core wall gitu ya. Bukan dinding bata gitu ya, dinding core wall ya, yang sifatnya sudah seperti kolom gitu kan, yang pasti akan banyak tulangannya gitu. Nah, ini selamnya itu akan butuh semakin besar. Bisa 15 cm sampai bisa sampai 7,5 sampai 15 cm. Jam beton bertulang ya, ini butuh sampai 7,5 cm maksimal. Lalu ada 5 cm dan seterusnya. Nah, ini mungkin yang sudah kalian sering lihat gitu ya, baik di dalam kelas atau mungkin di pas magang atau mungkin yang sudah bekerja gitu kan. Kalian akan melihat inilah alat pengukuran selam yang paling umum ya, most common method gitu kan, metode dan alat yang paling umum dipakai untuk menguji selam. Menguji selam berdasarkan SNI tahun 72 gitu ya. SNI 1972 tahun 2008, maaf. SNI 2008 nomor 1972. Gitu ya, menggunakan kerucut Abrams. Gitu, di mana di diameter atas ini misalnya diameter atas, ini diameternya adalah 102 mm kan. 102 mm. Di diameter bawahnya di sini, nah itu adalah 203 mm dan tingginya adalah 305 mm di sini ya, 305 mm. Gitu. Dan tebal plat yang sini nih ya, tebal plat yang ini minimal banget 1,5 mm. Ini untuk kerucut Abrams-nya, ini namanya kerucut Abrams. Nah, selain kerucut Abrams ada dua alat lagi ya. Ini ada sekop di sini ya, sekopnya, lalu ada batang ini. Batangnya buat apa, Pak? Sebenarnya nih, ini namanya batang besi pemusuknya. Ya, diameternya itu 16 mm ya, 16 mm atau 1,6 cm, panjangnya 60 cm, dan di ujungnya itu ya, kedua ujungnya itu berbentuk bulat setengah bola di sini ya. Jadi nggak boleh datar, nggak boleh tajam, berbentuk setengah bola. Gitu. Sedangkan alasnya ini harus datar, benar-benar datar, kondisinya lembab gitu. Jadi nanti biasanya kalian sebelum melakukan tes selam itu, ini alasnya ini harus cari yang datar dan rata gitu ya. Nah, tapi juga harus dibasahi dulu gitu. Supaya apa? Supaya tidak menyerap air gitu ya. Jadi supaya air yang ada dalam batang segar itu tidak terserap ke dalam alasnya ini. Nanti akan mempengaruhi hasilnya. Jadi biasanya agak dipercikin air dulu biasanya di situ. Nah, jadi bagaimana langkah-langkah pengujiannya? Ini nanti kalian bisa baca sendiri gitu ya. Sebenarnya saya nanti akan tunjukkan nanti secara visual ada di slide ini gitu ya. Oke, jadi silakan nanti kalian pause aja video ini kalau kalian mau baca gitu ya. Di pause videonya itu kalian baca. Gitu. Oke. Ya, paling ini yang akan saya jelaskan di sini ya. Nah, gimana Pak kalau misalnya terjadi kegagalan selam gitu? Misalnya hasil ujian jelek gitu. Dalam satu kali ujian jelek gitu. Nah, kalau misalnya terjadi kegagalan gitu ya dalam satu sampel gitu kan, dalam satu sampel biasanya sampelnya itu dari satu truk molen gitu kan, satu truk molen. Nah, itu boleh diulang, tapi maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali diulang gitu. Kalau misalnya 3 kali itu masih gagal gitu kan, 3 kali itu gagal, selamanya masih jelek gitu kan, selamanya masih fail gitu kan, ya udah, maka ini harus di reject gitu, harus dikembalikan ke
batching plan-nya. Gitu. Harus dibalikin, nggak boleh dipakai. Karena udah pasti nggak akan berkualitas di situ. Nah, kalau yang namanya uji gitu ya, pasti akan terjadi namanya variance gitu, ada variasi-variasinya gitu. Misalnya dalam tiga kali nguji gitu kan, 3 kali nguji, hasilnya misalnya ada 12, terus ada 11, terus ada 11,5 gitu misalnya gitu. Nah, ini masih boleh. Karena apa? Karena selisih pengukurannya tidak lebih dari 21 mm atau 2,1 cm. Jadi toleransinya adalah sebenarnya plus minus 2 cm. Ya, plus minus 2 cm. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Sebenarnya. Pak, tapi gimana Pak kalau misalnya begitu sekali sekali ngetes gitu, percobaan pertama langsung masuk gitu, apakah kita masih harus ngulang 3 kali? Idealnya sih iya sih ya gitu, untuk mencari angka rata-ratanya gitu ya. Cuma biasanya kalau di lapangan gitu ya, yang pengalaman saya biasanya begitu udah uji sekali langsung masuk gitu kan, langsung selamanya bagus, itu biasanya langsung diterima dan langsung boleh ngecor biasanya gitu. Ya karena sayang juga kalau misalnya nanti diulang berkali-kali gitu kan, lumayan gitu kan, istilahnya itu mengurangi kubikasinya. Istilahnya ini kan yang namanya yang diuji ini kan, yang namanya material sampel di sini kan pada dasarnya nggak akan bisa dipakai untuk lecor gitu, istilahnya akan menjadi limbah. Nah, ini begini langkah pengujiannya gitu ya. Jadi sebelum dicor gitu ya, nah jadi akan diambil sedikit, biasanya satu wheelbarrow gitu ya, satu gerobak gitu ya istilahnya, satu gerobak ya, satu wheelbarrow lah gitu. Jadi sebelum cor gitu kan, truk mulanya akan uang sedikit gitu kan untuk di satu wheelbarrow ini gitu kan. Nah, dengan di sampingnya ada klik Abrams ini gitu. Nah, ini dituang 3 kali. Jadi dituang sepertiga tingginya dulu di sini ya, lalu ditusuk. Ya, ditusuk berapa kali tusuknya? Ditusuknya sebanyak 25 kali tusukan di situ. Sebanyak 25 kali tusuk gitu ya, ditusuk 25 kali secara merata dan menembus ke lapis sebelumnya atau lapis di bawahnya, tapi nggak boleh menyentuh dasar cetakan. Ya. Nah, jadi ini ditusuk 25 kali ini. Tuang sepertiga, tusuk 25 kali, tapi nggak boleh sampai ke dasarnya situ. Mentok-mentok hanya paling sampai di sini. Gitu. Nah, lalu tuang sepertiganya lagi, nah lagi ditusuk 25 kali ya, harus dihitung 25 kali, 1, 2, 3, sampai 25 kali ya, 25 kali, dan ditusuknya itu harus sampai sedalam sampai di lapisan yang paling bawah juga, gitu. Tapi lagi-lagi nggak boleh nyentuh ke dasarnya. Lalu akhirnya ketiga, dilebihin sedikit gitu ya, dilebihin sedikit, gitu. Lagi-lagi 25 kali juga, sama ya, ke bawah juga ditusuk 25 kali. Dan lebihan itu lalu diratakan dengan menggunakan batang besi biasanya di situ. Ya, menggunakan tadi batang besi yang sama. Nah, kemudian diangkat ya, ketika diangkat harus secara vertikal ke atas, tegak lurus. Nggak boleh goyang-goyang, nggak boleh agak mencong kiri mencong kanan tuh nggak boleh, harus diangkat. Ya, durasi pengangkatnya berapa tadi? Ya, tadi di situ diangkat dengan kecepatan 3 sampai 7 detik, dihitung 1, 2, 3, diangkat lurus vertikal, nggak boleh diputer-puter, nggak boleh diutak-atik, harus lurus vertikal. Nah, lalu proses dari awal sampai selesai nggak boleh lebih dari 2,5 menit. Kenapa? Karena kalau terlalu lama, bisa jadi apa? Betonnya keburu mengeras. Selamnya akan kecil. Nah, ini akan akibatnya bisa reject nanti ujung-ujungnya. Gitu. Nah, lalu setelah diangkat, nah cetakannya tadi kerucut Abrams ini diterbalikin gitu ya, dibalik, nah lalu akan sebagai apa ya? Sebagai pembanding, gitu, sebagai benchmark. Nah, dihitunglah nilai slump-nya di sini, berapa nilai penurunannya. Ketika diangkat, potongan sejarah ini yang dicetak ini akan turun ya, mengalami penurunan. Nah, diceklah berapa besar slump-nya. Kurang lebih akan seperti ini. Ya, diangkat, diangkat, ini berapa detik nih? Wah, 7 detik. Tuh. Setelah diangkat, dia akan turun di situ tuh. Kerucut Abramsnya ditaruh di sampingnya, batang besi yang tadi dipakai untuk ngaduk-ngaduk. Nah, lalu diukur tuh berapa tingginya, berapa banyak slump-nya di situ. Oke, sekali lagi tuh. Ya, pelan-pelan diangkat maksimal 7 detik, harus secara vertikal. Nah, tuh.
Ya, jadi seperti itu kira-kira. Nah, lalu dihitunglah berapa besar selamnya. Nah, dalam pengukuran selam ini bisa terjadi 3 jenis selam, gitu ya. Bisa terjadi 3 bentuk selam ini. Yang kita inginkan sebenarnya seperti ini. Kalau untuk beton biasa gitu ya, sebenarnya bukan beton khusus, bukan self compacting concrete gitu ya, atau SCC gitu kan. Ini beton biasa kita maunya seperti ini. Ya, yang turunnya itu secara seragam, gitu. Kiri kanan atas bawah itu seragam. Ya, nah ini namanya nilai slump sebenarnya. Nah, yang kita tidak inginkan sebenarnya seperti ini, slump geser. Ya, ini tuh slump nih ya. Slump yang benar itu apa? Kalau kerucutnya itu penurun itu seragam tadi itu rata. Ini yang kita inginkan sebenarnya. Nah, kalau yang terjadi seperti ini ya, kayak ada terjadi kemiringan, nah ini bisa terjadi karena mix design-nya atau pencampurannya nggak tepat, nggak benar nih ketika nyampurnya kurang rata. Jadi terjadi slump itu ada beda kemiringan. Gitu. Biasa kemiringan di rata-rata lah, berapa jumlahnya. Cuman biasa kalau terjadi seperti ini akan biasa sih kalau di lapangan biasanya sih akan di-reject ya, lapangan masa itu biasa langsung di-reject. Nah, kalau slump runtuh, gitu ya, ini akan kolaps. Slump ini apa namanya? Kalau untuk SCC gitu ya, nanti ini akan kita bahas. Biasanya untuk SCC untuk self compacting cement, self compacting concrete. Ini akan kita bahas habis ini. Compacting atau consolidating lah ya, self consolidating concrete gitu. Maaf, saya koreksi. Self consolidating concrete gitu. Nah, jadi ada istilahnya semennya itu gitu ya, ini sangat cair, tapi dia itu cair bukan karena kebanyakan air gitu. Nah, biasanya SCC ini dibuat dengan admixture. Admixture berupa polimer biasanya. Ya. Jadi tidak menambah rasio airnya, tidak ditambah gitu kan. Water to semen rasionya itu tetap gitu kan. Tetap. Nah, cuman dia itu bisa cair, bisa self consolidating gitu, bisa bisa sangat cair gitu kan, kayak cairan tapi nanti mengerasa akan bagus. Nah, ini biasanya FCC ini dipakai untuk beton butuh tinggi biasanya ya. Beton butuh tinggi. Gitu. Biasanya sudah di atas ke 400 ke atas biasanya. Sudah ke 400 plus gitu ya. Kalau yang saya pernah tahu gitu ada yang sampai ke 750 sampai ke 800. Ini sudah pernah dipakai di proyek mana nanti akan saya jelaskan ya. Nah, tapi kita baca sedikit karakteristik dulu ya. Kalau misalnya kalian mau memperdalam lebih lebih jauh mengenai SCC, silakan nanti kalian coba dipelajari sendiri ya. Self consolidating concrete itu seperti apa? Nah, jadi karakteristik dari SCC ini gitu ya, ada filling ability, yaitu kemampuan beton segar untuk mengisi ruang berkisting tanpa ada rongga udara. Passing ability, kemampuan untuk mengalir ya, mengalir melewati halangan berupa apa? Ya berupa tulangan gitu kan, berupa tulang-tulangan rapat di sini. Gitu, ya. Dan ketiga ada segregation resistance, kemampuan beton segar untuk mampu bertahan dari segregasi antar material. Nah, jadi ini contohnya gitu ya di kalian mungkin kalau misalnya yang sering keluar kota gitu ya, lewat tol Jakarta Cikampek, begitu melewati Tambun dan wisata gitu ya di Jakarta Cikampek ini ada struktur jembatan cable stay bridge yang seperti ini gitu ya. Nah, ini kalau saya pernah diceritakan gitu ya, saya pernah diceritakan oleh dosen saya, ini terbuat dari tadi beton self compacting concrete gitu, SCC ini. Ini K800 katanya beliau gitu. Nah, ini menggunakan SCC. Ini salah satu struktur yang menggunakan SCC. Dan kalau saya tidak salah ini gitu ya, high-rise building gitu ya, yang istilahnya sudah 40 lantai ke atas gitu ya. 40 lantai plus gitu ya, kayak ya udah 50-60 lantai gitu, itu juga menggunakan SCC, menggunakan self consolidating concrete gitu. Ya kenapa? Karena untuk mompa beton dari bawah gitu kan, saya begini. Dari bawah gitu. Mau mompa dari bawah sini ke lantai misalnya ke lantai 70 gitu kan. Nah, itu kan kalau misalnya pakai beton biasa gitu ya, nggak akan kuat mompanya gitu loh. Makanya butuh dicairkan, istilahnya dicairkan dengan menggunakan bahan polimer itu supaya gampang dipompa ke lantai paling atas. Kalau misalnya pakai
misalnya dicornya menggunakan bucket dan tremie, ya admixture akan berbeda lagi. Mungkin nggak SCC tapi pakai retardant lah gitu. Istilahnya memperlambat proses pengerasan ada juga di situ. Nah, oke. Nah, jadi namanya slump flow test gitu ya untuk SCC gitu ya. Itu istilahnya nilainya itu bukan nilai penurunan gitu ya, tapi menggunakan slump flow test ini. Nah, turunan bentuknya seperti apa? Ini kira-kira. Oke, saya jelaskan dulu deh ya. Jadi slump flow test ini sebenarnya apa? Nah, tadi seperti saya katakan ya, yang namanya slump itu nanti akan menentukan ini sebenarnya untuk apa. Kalau misalnya untuk konstruksi vertikal gitu kan, slump flow test itu ini berupa diameter gitu ya, diameter dari si beton segarnya itu. Jadi ketika nanti akan saya jelaskan di belakang gitu ya. Jadi ketika cetakannya diangkat gitu ya, nanti betonnya itu nggak akan turun gitu, tapi akan meluber kemana-mana, gitu. Akan meluber bentuk biasa lingkaran. Nah, itu ada diameter yang harus diukurnya itu. Nah, diameter itu bisa berkisar antara 60 cm sampai 70 cm. Nah, untuk konstruksi vertikal, nilai diameter atau slump flow-nya itu harus antara 65 sampai 70 cm. Ya, vertikal itu biasanya untuk apa? Untuk kolom, jelas. Untuk kolom, terus core wall dan segala macamnya. Horizontal itu 60 cm sampai 65 cm. Nah, yang dimaksud seperti apa sih? Yang ini. Ini diameter dari sini ke sini nih. Nah, ini slump flow test di situ. Nah, jadi yang namanya SCC gitu ya, self consolidating concrete gitu kan, begitu ini cetakannya diangkat gitu kan, nah dia akan meluber gitu, meluber ke sana kemari gitu. Bentuknya berupa lingkaran di situ. Nah, lingkaran itu yang diukur diameter. Nah, itulah yang namanya nilai slumpnya untuk SCC. Nah, selain tadi dituang seperti ini, ada juga bentuknya ini pakai V-funnel gitu ya. V-funnel, gitu, nanti akan saya jelaskan di belakang. Nah, lalu ada juga pakai, ini istilahnya apa saya lupa nih. Ini udah saya jelaskan juga di belakang kok. Saya agak lupa judulnya apa ya. Nanti akan saya jelaskan di belakang lah. Nah, selain tadi diukur nilai nilai diameter berapa, juga diukur kecepatannya untuk mencapai nilai slump misalnya nilai slumpnya itu target kita tadi 65 cm. Kan harus mencapai angka 65 cm misalnya. Untuk mencapai angka 65 cm itu berapa detik? Nah, kalau misalnya cepat gitu kan, istilahnya sesuai dengan standarnya gitu kan. Nah, itu berarti kelecakannya dianggap bagus. Misalnya dalam waktu 2 detik misalnya kayak gitu ya. 2 detik mencapai itu 65 cm, ya berarti kelecakannya bagus. Nah, kalau untuk yang pakai ini nih ya, istilahnya saya lupa namanya apa gitu ya. Ini digunakan kayak ada semacam jeruji-jeruji di sini. Ini sebenarnya untuk apa? Untuk to simulate, untuk mensimulasikan ada tulangan yang rapat. Tulangan-tulangan yang rapat di situ. Kalau ini kan nggak ada tulangan-tulangan ini. Nah, ini ditambahlah sedikit challenge-nya lagi lah gitu. Kayak ditantangan lagi lah gitu kan. Untuk lolos uji apa enggak gitu. Nah, untuk mensimulasikan tulangan-tulangan rapat itu masih bisa lewat nggak nih kalau ada tulangan-tulangan rapat begini. Nah, lalu ada lagi, nah ini tadi itu ya yang pakai tulang-tulang itu ada ini FRCC rheologitas ya, ada uji rheologi. Ini ada V-funnel sini ya, menggunakan corong berupa bentuk angka huruf V seperti ini, atau menggunakan L-box ya. Ini slump flow yang saya jelaskan. Nah, bahkan gitu ya, kalau di laboratorium ya, jadi uji nggak di lapangan aja, di laboratorium itu menggunakan viskometer. Jadi sudah diperlakukan seperti cairan. Menggunakan viskometernya itu. Nah, kita bahas sedikit ya, L-shape box test gitu ya. Jadi ada kotak bentuknya seperti L gitu kan, untuk mengetahui bagaimana karakteristik kriterianya dari sebuah passing ability, gitu. Kemampuan untuk bisa melewati tulangan-tulangan yang rapat gitu kan. Nah, kalau misalnya betonnya terlalu keras gitu kan, ya dia akan blocking justru gitu kan, nggak akan begitu viscous, nggak akan begitu cair. Gitu. Nah, blocking rasio gitu ya. Jadi hasil dari uji shape box test ini ada istilahnya blocking rasio. Nah, ini berupa perbandingan tinggi. Tinggi apa sih Pak? Nah, nih ya. Jadi yang namanya L shape box test gitu ya, kalau kalian bagi gambarnya. Ini ya, yang nah ini gitu ya.
bentuknya seperti L gitu kan. Nah, di situ ada ini lagi-lagi ada jeruji-jerujinya di sini. Jeruji-jerujinya lagi-lagi untuk mensimulasikan tulangan. Jadi beton es di sini itu akan dituang. Akan dituang dari sini, ya, dari sini akan dituang, lalu dia akan mengalir dari sini. Nah, nanti begitu mengalir dari sini akan dihitung nih seberapa tinggi nih hasilnya di sini nih. Nah, itu yang namanya perbandingan antara H2 di sini ya, H2 dan H1-nya di situ. Ya, ada 3 tulangan gitu ya, diameter 12 mm dengan jarak antar tulangannya itu adalah 34 mm atau 3 cm di situ ya. Jadi beton cara dituang di sini, lalu dilihat tuh seberapa besar perbedaan tingginya nanti H2H1-nya. Yang bagus itu adalah 0,8 sampai 1 gitu. Jadi harus sama tingginya, gitu ya, maksimal itu harus sama, atau enggak yang tingginya ini H2-nya itu lebih kecil 1 cm lah, gitu, 4:5 lah. Sini 4, sini 4, sini 5. Nah, misalnya sini dapat 50 cm, di sini 40 cm, misalnya seperti itu, ya, atau 0,8. Ya, H2 per H1-nya itu 0,8. Nah, atau cara berikutnya menggunakan V-funnel test, ya, corong V. Gitu kan, ya, lagi-lagi untuk mengukur viskositas sekaligus mengetahui segregation resistance, ketahanan terhadap apakah ini gampang misah atau enggak nih. Gitu kan. Nah, jadi dalam waktu 6 sampai 12 detik gitu kan, itu beton cair itu harus bisa lolos dari V-funnel-nya itu. Nah, kalau misalnya terjadi segregasi gitu ya, segregasi antara agregat halus dan kasar. Nah, agregat kasar itu nanti itu ya, ini kan bentuk V-nya seperti ini ya. Bentuknya V seperti ini nih. Ya. Agregat kasar itu nanti bisa jadi menghalangi, ngeblok kalau terjadi segregasi gitu ya. Kalau terjadi segregasi gitu, agregat yang besar-besar yang lebih besar itu akan menghalangi, jadi akan menambah waktunya ya, atau T-nya itu akan bertambah lebih dari 12 detik. Nah, itu yang tidak mau kita terjadi. Nah, kita seperti ini kira-kira nih ya. Lebar atasnya itu 490 mm, ya, tebalnya 75 mm, yang paling bawah itu kecil 65 mm di situ. Nanti beton cair itu dimasukin ke sini, tuang dari sini, terus begitu sampai penuh gitu kan, penuh dihitung 6 sampai 12 detik. Nggak boleh lebih dari 12 detik, dan juga nggak boleh kurang dari 6 detik, itu harus di antara 2 angka ini, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih, harus pas 6 sampai 12 detik. Nah, atau menggunakan U-box test gitu ya, untuk mengukur filling ability, kemampuan untuk bisa mengisi relung-relung atau celah-celah ruangan-ruangan dalam casting gitu kan. Nah, bentuknya seperti ini. Di sisi kiri ini diisi adukan beton self consolidating konkritnya gitu kan. Tunggu 60 detik gitu kan. Nah, dilihat nih. Ya, tunggu 60 detik itu, setelah 60 detik dibuka nih, di sini ada kayak semacam pintu bukaan gitu, ada sliding door ya, di sini nih. Diangkat di situ. Nah, setelah diangkat itu yang terjadi apa? Dia mulai turun. Ya, mulai turun di situ. Beton mulai ngalir ke corong yang sebelah kanannya itu. Nah, kemudian lagi-lagi gitu kan. Lagi-lagi dibandingkan antara H2 dan A1-nya. Gitu. Ya, tinggi di sini gitu kan, sampai tinggi di sini berapa perbandingannya? Gitu. Antara 0 sampai 30 mm. Kalau 0 berarti apa ya? Berarti tingginya sama di situ. Itu ujung-ujung hasilnya sama di situ. Warna apa enaknya ya? Kalau misalnya H2H1-nya sama 0, berarti ya dia tingginya akan sama di situ. Flat. Atau nggak boleh lebih dari 30 mm. Kalau lebih dari angka 30 mm di sini, kalau lebih dari 30 mm, nah itu artinya apa? Tidak cukup cair, nggak begitu viskos. Tidak begitu viskos. Nanti pemadatannya akan susah di situ. Oke, itu tadi untuk beton segarnya dalam kondisi masih basah, ya masih cair.
Nah, setelah itu, setelah yang tadi kita uji workability-nya, ya tentu ya namanya beton itu terakhirnya akan diuji kekuatannya. Nah, inilah jadi kita uji secara destruktif. Ya. Maksudnya secara destruktif apa? Ya, betonnya kita hancurkan. Ya. Dengan apa? Dengan ada uji kuat tekan, compressive strength. Itu, nah, compressive strength itu bisa pakai uji silinder, ya, diameter 15 dan 30 cm, gitu kan. 15 dan tinggi 30 cm nih. Saya ketik saya 30 cm, atau pakai kubus. Nah, namanya destruktif ya, itu sampai hancur. Gitu. Ya, sampai hancur di situ. Karena ya namanya hancur itu nanti akan ketemu namanya F ultimate-nya, Fu-nya berapa. Ya. Kuat tekan ultimate. Nah, ini namanya ultimate. Ya. Ultimate itu istilahnya yang titik paling tingginya kuat berapa. Nah, jadi kelihatannya seperti ini nih. Ya, sampel betonnya ya dicetak menggunakan cetakan silinder yang tadi itu 15 diameter 15 cm, tingginya 30 cm. Nah, lalu diuji, ditekan dari atas tuh. Ditekan dari sini nih, ditekan dari atas itu. Ya, ditekan dari atas ini sampai hancur, ya, sampai terjadi hancur seperti ini. Nah, hancurnya yang kira-kira artinya lolos uji gitu, yang layak gitu kan. Nah, kita lihat di sini nih, ada beberapa jenis failure gitu ya, failure dari sampel betonnya itu. Ya, ini yang bagus gitu ya, type 1 type 2 ini bentuknya bagus sebenarnya, yang rata, kehancuran itu rata. 3 itu juga masih bagus. Ini yang sebenarnya kita inginkan, bentuk hancur itu seperti ini, retaknya ke atas, lalu bentuknya seperti kerucut di sini, di bawahnya itu. Retak dari atas, lalu kerucut di bawah itu. Atau rata dari bawah, dari atas sampai bawah tuh retak itu vertikal, gitu kan? Vertikal dari atas sampai bawah ini bagus nih, ya. Yang jadi 1, 2, 3 ini sebenarnya bagus. Gitu. Bentuknya bisa berupa ada cone gitu, ada kerucut di bawahnya, atau retak vertikal dulu yang rata, yang bagus, lalu ada cone, ada kerucutnya di bawah, atau keseluruhannya bentuknya vertikal, vertikal atau columnar vertical cracking dari ujung atas sampai ujung bawah. Ini yang bagus. Ini yang artinya campuran itu rata. Ini yang kita cari sebenarnya. Nah, yang kita hindari adalah yang bentuknya seperti ini. Bentuknya diagonal. Ada keruntuhan geser, ada keruntuhan geser. Atau terjadi gompal dulu, baik di ujung atas atau ujung bawah. Gitu. Ini biasanya terjadi satu karena campurannya itu enggak rata lagi-lagi gitu ya. Atau kalau yang terjadi seperti ini bisa jadi karena apa? Nggak ada caping. Jadi biasanya apa namanya, sebelum uji gitu ya. Nah, ini saya melihat di sini ini harusnya di atas sini nih saya nggak melihat ya. Mungkin nggak kelihatan kali ya. Tapi biasanya ya. Nah, biasanya di atas ini nih ya. Jadi di bidang kotak itu ada kayak kuning-kuning gitu ya, itu terbuat dari sulfur, dari belerang. Ini ada kayak semacam capingnya, ada caping depannya di sini. Warnanya kuning biasanya karena terbuat dari belerang, bau gitu ya. Jadi ada belerang dicairkan gitu. Nah, itu untuk apa? Untuk meratakan tekanannya. Nah, kalau misalnya terjadi gompalnya seperti ini gitu ya, seperti yang tadi ini biasanya karena tadi capingnya nggak bagus. Ya, caping itu nggak bagus situ. Itu kalau untuk sampelnya bentuknya silinder. Nah, kalau bentuk kubus seperti apa? Nah, kubus itu yang kita cari itu bentuknya seperti ini. Nah, lagi-lagi retaknya itu vertikal, ya, vertikal seperti ini. Atau apa namanya, gompalnya tuh rata, bagus bentuknya seperti ini. Bentuknya kerucut seperti ini juga bagus kayak gitu. Yang nggak bagus adalah ini, retak vertikal tapi nggak rata, gitu, ya. Atau retak rambut kayak horizontal justru ini. Nah, horizontal dan vertikal ada semua. Nah, ini yang kita hindari sebenarnya. Atau retak gompalnya itu nggak di keempat sisinya, cuma hanya di satu sisi seperti ini nih, seperti yang nomor 4 sama nomor 5 atau nomor 6. Ini terjadi, apalagi nomor 6 ini terjadi keruntuhan geser. Sebenarnya juga ini terjadi keruntuhan geser.
7,8 ada gompal juga. Ini yang nggak mau kita sampai terjadi. Kalau misalnya sampelnya terjadi seperti ini, ya itu bisa dipastikan ada kesalahan dalam proses pencampuran betonnya. Nah ini ya, ini retak geser ini yang nggak boleh. Ini yang nggak boleh sampai terjadi. Nah, kalau misalnya yang seperti ini, column like gitu kan, column like mode failure atau retaknya vertikal, dari atas ke bawah tuh rata gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya kita cari. Nah, lalu kayak gimana sih sebenarnya gitu ya? Yang pengen kita dapat angka yang kayak ini, nah nanti kita akan dapatkan FU-nya. Bukan itu ya, bukan maki orang ya, FU ultimate gitu yang kita cari. Ya, istilahnya kuat tekan ultimate-nya ya. Gitu. Nah, selain ada uji kuat tekan, biasanya beton juga bisa dicari untuk kuat tariknya. Walaupun ini sebenarnya sulit untuk diukur gitu ya, karena ya namanya beton itu sebenarnya memang pada hakikatnya nggak kuat untuk ditarik gitu kan, nggak kuat untuk ditarik, makanya cuma 8-15% dari FC aksennya sebenarnya dari kuat desainnya gitu. Cuman in some project gitu ya, di beberapa project itu ada mungkin yang mensyaratkan. Jadi caranya ya yang tadi sampel beton itu dijepit gitu lalu ditarik gitu ya, bisa menggunakan pin di sini atau pakai lem epoksi yang sangat kuat, kita boleh di situ sampai terjadi retak seperti ini, atau pakai tarik lentur gitu, jadi dibebani seperti ini gitu ya. Jadi instead of ditarik gitu kan, nah ini diberi istilahnya diberi beban vertikal di sisi memanjangnya. Kenapa? Karena nanti akan terjadi seperti ini. Terjadi seperti ini. Nah, ya. Di sisi atas terjadi apa? Tekan. Beton itu akan tertekan di sisi atas. Tapi di sisi bawah, di sini dia akan tertarik. Gitu. Nah, ini yang kita lihat di sini nih. Ada retak nggak di sini nanti nih? Nah, di sampai beban berapa nih? Mulai ada retak di bawah sini nih. Gitu kan? Nah, di bebannya bisa pakai beban 1 ya, terpusat 1, atau kalau di sini contohnya ya, itu menggunakan ada 2 beban terpusat ya, di kiri dan kanan itu. Bisa juga. Nah, nanti ada nggak contohnya? Nah, seperti ini nih contohnya. Kan? Ini kita di sini di bawah ini udah mulai ada retak-retak nih, retak-retak rambut udah mulai kelihatan. Ini artinya beton di bagian bawahnya ini sudah ada gaya tarik ya, gaya dalam tarik yang besar ya, sehingga terjadi retak-retak di sini. Di atas itu ada gaya dalam tekan. Ingat sekali lagi, beton itu apa? Namanya beton. Kalau di pressure, ditekan, dia good, ya, dia bagus menghadapi tekanan, gitu kan? Nggak gampang stres, nggak kayak manusia gitu. Dia ditarik, dia bad, dia akan sangat lemah menghadapi tarikan gitu. Ya, dia kalau stres dia berupa tekanan dia masih bisa terima, dia masih bisa menahan, kan besar tahanannya. Tapi kalau stresnya berupa tarik, nah dia akan langsung retak biasanya. Nah ini cara untuk menguji tadi apa? Pakai modulus of rupture tadi itu. Nah, ya, jadi biasa dibebani gitu kan, ada F per 2 di sini gitu kan. Ya, lalu akan diuji tuh di mana nanti kita berapa angka FCF ini nih ya, modulus of rupture berapa. Ini ada rumusnya di situ. Ya, dicek tuh, ditekan gitu kan, misalnya F-nya ini dari 100 MPa gitu kan, dari 100 MPa naikin terus tambah gitu kan sampai bas begitu muncul retak krak gitu kan, retak ke sini. Nah, ternyata di dialnya itu ya, ada dialnya gitu kan, dia kan dari angka 0 gitu kan, di sini ada 100 ya, di sini ada 400 gitu kan, dia akan bergerak di 0 gitu kan, pelan-pelan. Begitu udah mulai retak krak, nah dia akan berhenti tuh jarumnya di situ. Nah, angka F ini di sini ya, angka yang di sini ya, lalu dimasukkan ke rumus ini nih. Ya, dimasukkan angka sini nih. Lalu diceklah berapa angka modulus of rupture-nya. Ya, 1 itu apa? Lebar yang belum ada ujinya. Oh, saya belum menjelaskan ini ya. Sama itu tadi itu untuk yang uji kuat tekan beton di sini nih. Ya. Jadi
ketika beton itu ditekan gitu ya oleh alat namanya ya alat compressive strength itu ya sama ada dialnya gitu, ada alat ukurnya di sini angkanya. Kalau yang tradisional gitu ya, nggak yang analog gitu ya, yang biasa dipakai untuk mahasiswa zaman saya dulu gitu kan, ini masih pakai jarum. Ada angka 0, di sini berapa? 100, 400 gitu kan. Jadi dia pas begitu alatnya mulai menekan gitu ya, dinyalain on gitu kan. Nanti jarumnya ini akan pelan-pelan dia akan muter. Muter pelan-pelan. Pas begitu terjadi retak, ketuk gitu, misalnya ada bunyi cetuk gitu, ada mulai kenceng gitu, keras gitu, bunyinya lumayan keras, bikin kaget gitu kan. Nah dia jarumnya akan otomatis berhenti. Nah itulah sampai angka namanya F ultimate tadi di situ. Nah angka F ultimate itulah yang nanti akan menjadi kekuatan betonnya, concrete strength itu berapa F ultimate-nya gitu. Nah, jadi namanya butuh beton gitu ya, ada banyak ada beberapa notasi gitu ya, ada untuk FC aksen gitu kan. Kalau misalnya untuk di bahasa desainnya pakai FC aksen gitu kan. FC aksen 25. Oh, ini berarti artinya apa? Dia punya kekuatan tekanan minimum 25 MPa gitu. Pada umur beton 28 hari di situ. Nah, kalau misalnya pakai angka yang apa? Butuh beton itu pakai notasi K, nah yang K250, K175 itu ada di sini ya. Kalau misalnya pakai apa namanya? Sampelnya pakai sampel kubus. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Kalau misalnya biasanya untuk uji compressive strength kalau misalnya apa namanya? Sampelnya berupa silinder seperti ini, dia itu satuannya berupa MPa. Sini ya, berapa MPa, dapat angka FC aksen berapa sama dengan sekian MPa misalnya. Gitu. Ini menggunakan standar SNI tahun 2002 gitu. Ya, ini. Ya, menggunakan SNI 03/2002. Nah, ini biasanya ya istilahnya bukan kopas ya, tapi rujukannya ke ACI gitu ya, ke American Concrete Institute. Nah, sedangkan kalau misalnya PBI ya, yang agak jadul gitu ya, PBI tahun 71, itu pakai satuannya K, K250, yang artinya apa? Bisa menahan 250 kg per cm persegi. Gitu ya, menggunakan kubus sampelnya. Nah, jadi in summary sebenarnya kalau menurut peraturan PBI ya pakai ini, pakai kubus, gitu. Jadi tergantung standar pakai apa. Masih ada proyek yang pakai PBI itu masih ada gitu ya. Setahu saya sih masih ada gitu. Cuman sekarang sih kebanyakan udah pakai ini ya, udah pakai yang SNI terbaru gitu ya tahun 2002. Karena biasanya di kontrak-kontrak sudah mensyaratkan gunakan standar terbaru, terupdate. Nah, berarti kan mau nggak mau harus pakai yang ini silinder 2002 gitu. Nah, kalau misalnya untuk pakai beton gitu kan, untuk benda ujinya pakai kubus, kekuatan itu pakai K gitu kan, kilogram per cm persegi gitu kan. Kalau misalnya untuk yang silinder, ya untuk silinder itu pakai MPa atau Newton per milimeter persegi, ya kan? Atau pakai FC aksen atau MPa, gitu ya. Nah, ini biasanya lalu bagaimana Pak kalau misalnya kita tuh pengen tahu gitu konversi seperti apa antara dari satuan MPa ke kilogram per cm persegi. Nah ini satuan konversinya. Dari untuk benda uji kubus ke silinder pun juga ada. Apabila misalnya kita ambil, misalnya kita ambil kubus yang 15 cm ini adalah indeksnya 1 gitu kan. Kalau misalnya menjadi silinder ya berarti dia itu sekitar kita kurangin 17% lah, 0,83. Misalnya gini, misalnya hasil uji kuat kubus itu misalnya ketemu 100 kilogram per apa tadi itu per sentimeter persegi. Nah, kalau silinder itu jadi berapa? Jadi 83 MPa. Itu cara konversi seperti itu. Ya. Nah, kira-kira seperti inilah yang menurut standarnya seperti ini. Kalau K100 berarti kuat tekanan 8,3 MPa. K125 10,38. Ini konversinya yang aturan gampangnya seperti itu. Nah, sehingga nanti gitu ya. Ini maksudnya buat apa sih, Pak? Kita menguji kekuatan beton. Ingat, yang namanya kuat tekan beton itu sangat tergantung dari apa? Dari umur. Ya, umur itu bisa
beton itu mencapai kekuatan ultimate-nya ya itu di umur ke 28 hari. So, kalau misalnya pakai obat gitu ya, pakai admixture atau pakai obat itu bisa lebih cepat lah. Cuman standarnya 28 hari. Gitu. 28 hari ya, beton itu sudah mencapai kekuatan ultimate-nya. Ya, angkanya 1. Nah, misalnya seperti ini. Ingin menguji kekuatan beton untuk K350. Ya kan, K350 atau berapa tadi itu? Atau berapa MPa atau berarti K350? 350 kali berapa tadi? 0,83. Berapa? 350 kali 0,83 itu berapa tuh? Buka kalkulator. Berapa tuh? 350 kali 0,83. Ya, 290 lihat aja ini sih sama 29,65 MPa gitu kan 29,05 ya 0,05 MPa. Dia di umur 28 hari beton itu sudah mencapai kekuatan ultimate-nya yaitu 29,05 MPa atau 350 atau K350. Nah, jadi biasanya ketika ngambil sampel gitu ya untuk menguji kekuatan kotakan betonnya gitu. Nah, itu akan dicek umur 3 hari ya. Jadi satu sampel begitu di umur 3 hari itu seenggak-enggaknya dia itu sudah mencapai 40% ya. Sudah mencapai 40% dari kekuatannya. Which is yaitu biasanya di mana tuh? Ya di sini lah kira-kira. Di umur 3 hari itu di sini. Di umur 3 hari gitu. Dia mencapai di sini 40% di sini. Gitu. Umur 7 hari dia sudah mencapai 65% di 7 hari di sini. Jadi mencapai 65% dari kekuatannya. Gitu. Umur 14, 21, 8 dan seterusnya. Gitu ya. Umur 21 hari udah tinggal 5% lagi lah. Nah, jadi sebenarnya di lapangan gitu ya, ketika kita sudah mengambil sampel gitu, lalu kita uji. Misalnya ini di sini itu ini untuk kayaknya untuk K35 ya. Ya, 35 MPa gitu. Misalnya kita disyaratkan kekuatan beton harus mencapai 35 MPa. Ya, lalu kita ambil sampel. Kita ambil sampel. Sampel yang ini kita uji di hari ketiga. Di hari ketiga itu misalnya nih, dia mencapainya 40% lebih dikit, misalnya di sini. Nah, oh, di sini lebih dikit gitu ya. Oke, lebih dikit di sini. Berarti apa? Kalau misalnya di atas 40%, berarti masih lolos. Oke. Gitu. Terus misalnya nih, jalan lagi, umur 7. Wah, pas 0,65 hari, ya dah, kasih lolos uji lagi. 21. Nih, 21 itu di sini. Ya, tolong 14 dulu ya, 14. Pas mencapai 88% dari 35 itu berarti berapa tuh? 35% dari 88. 0,88 kali 35. Mencapai berapa? 30,8 MPa. Catatannya atau 31 lah, 31 MPa gitu. Mencapai 31 MPa. Oh, berarti lolos lagi di situ. Nah, kalau misalnya kurang dari 31 MPa, nah itu berarti itu fail. Berarti sampel yang itu fail, gagal. Karena dia apa biasanya kalau misalnya dia udah turun di situ ya, misalnya di sini nih, di sini oke, atau di sini agak turun ya, turun, nah ini mulai harus waspada nih, lampu kuning nih. Begitu dicek ke umur 28 hari misalnya turun ya, nggak sampai 1, ya udah nggak sampai kekuatan yang disyaratkan 30 MPa, ya udah berarti itu struktur yang menggunakan yang diambil sampel itu biasanya ada kegagalan biasanya. Oke, ya, oke, udah ada pertanyaan tuh ya. Nanti akan saya bacakan di akhir ya. Ingatkan saya lagi ya. Nah, jadi yang namanya kekuatan butuh-butuhan itu ya, nah ini sebenarnya untuk strukturnya gitu ya. Kalau misalnya untuk beton K125 atau beton K175 itu biasanya untuk lantai kerja aja.
Ya, ini untuk istilahnya apa sih, beton ya, pantai kerja lah ya, pantai kerja beton mutu rendah gitu. Nah, kalau misalnya sudah mutu tinggi gitu ya, untuk pre-stress, ya, beton prategang pre-stress untuk belagar gitu ya, untuk beam gitu, untuk balok-balok belagar ya, yang juga prategang dan sejenisnya. Ini biasanya kalau untuk prategang makanya harus pakai yang beton itu tinggi gitu. Kenapa ya? Karena istilahnya belum mengeras pun udah dibikin stres istilahnya gitu kan. Masih bayi, misalnya masih belum keras pun udah dikasih tegangan yang cukup tinggi gitu ya. Makanya dia harus bagus untuk betonnya. Oke, sesi tanya jawab nih. Pertanyaan tadi udah yang nanya tadi tuh. Pernahkah kejadiannya pengujian ternyata belum sampai tapi tetap digunakan? Maksudnya nggak mencapai standar tapi tetap digunakan gitu? Nekat sih sebenarnya kayak gitu. Nekat sebenarnya gitu ya. Istilahnya gimana ya? Saya sih nggak menyarankan ya. Kenapa? Karena istilahnya ini itu bangunan gitu loh. Ya namanya teknik konstruksi atau teknik sipil itu kalau dikata gini ya, dikata oh jadi dokter tuh susah karena bermain apa karena menyelamatkan nyawa istilahnya gitu, bermain-main sama nyawa orang gitu. Teknik sipil juga bermain-main sama nyawa orang. Bangunannya rubuh, yang meninggal bisa banyak gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya tadi itu hasil ujinya ternyata di bawah gitu kan. Di bawah dari standarnya. Terus masih tetap nekat dipakai. Saya sih nggak menyarankan. Harus segera ada perbaikan di situ. Ya, entah itu pakai grouting gitu kan, istilah disuntik lagi gitu kan, atau ya bongkar, cor ulang. Gitu. Kalau misalnya di grouting gitu, kalau di grouting itu saya kurang paham gimana desainnya gitu ya. Saya juga sebenarnya nggak yakin juga apakah grouting itu cukup gitu. Saya sih akan lebih kalau saya sebagai owner gitu istilahnya gitu ya. Kalau saya sebagai owner, saya sebagai konsultan, saya melihatnya harus di-reject, dibongkar, cor ulang. Kalau saya sebagai owner atau konsultan gitu ya. Misalnya yang ideal gitu. Kalau pakai grouting saya nggak yakin soalnya. Walaupun mungkin grouting itu banyak grout ya, grout yang kuat gitu ya. Grout. Nah, kalau itu istilahnya disuntik lah. Disuntik suntik beton lagi, suntik cairan polimer gitu untuk memperkuat. Tapi saya nggak yakin. Apakah nanti keputusannya mau pakai grout atau pakai cor ulang gitu istilahnya gitu kan, atau bongkar dan cor ulang gitu kan. Nah, ini sifatnya case by case lain. Harus dilihat case by case. Nggak bisa kita pukul rata. Ya, nggak bisa pukul rata juga sebenarnya. Gitu. Harus lihat lagi case by case seperti apa. Oke, jadi seperti itu. Terjawab kah? Saya sih belum pernah menemukan kasus seperti itu ya. Saya sih belum pernah menemukan kasus seperti ini. Biasanya bisa juga dicegah biasanya ya. Biasanya bisa juga dicegah dengan apa? Dengan menerapkan sistem pekerjaan mikrokonstruksi itu ya, pakai apa? Pakai precast atau pracetak gitu. Jadi kan pasti kalau pracetak kan dicornya kan di pabrik gitu kan. Jadi udah kelihatan dulu nih, udah kelihatan sesuai mutu apa enggak gitu. Dicetak dulu sampai keras, begitu udah keras di lapangan tinggal dipasang gitu. Nah, sebelum dipasang kan kita udah bisa tahu tuh karena sifatnya manufactured gitu kan, manufacturing base itu lebih gampang dalam tanda kutip ya, relatif lebih gampang untuk mengecek mutu betonnya kalau pakai precast. Walaupun memang nggak semua proyek itu bisa pakai precast gitu kan, kita nggak bisa pukul rata juga sebenarnya kan. Cuman itu menurut saya salah satu aja sebenarnya, salah satu cara. Oke. Oh ada spartannya, harus ada itu.
Ya, pada real project, apakah schedule project ada seperti itu untuk pengujian sampel beton? Ada, gitu kan? Atau pihak kontraktor langsung menerima, gitu. Nah, jadi gini, apa namanya? Saya bacakan pertanyaan secara utuh ya. Apakah dalam scheduling project kita dalam penjadwalan biasanya ada waktu khusus ya, alokasi waktu khusus untuk pengujian sampel beton? Atau pihak kontraktor langsung menyerahkan ke laboratorium dan menerima hasil ujinya. Nah, jadi biasanya seperti ini. Kalau dulu pengalaman saya adalah jadi diuji 2 kali. Jadi si kontraktor gitu kan, si kontraktor ya lewat bagian procurement-nya gitu kan, dia itu akan mencari batching plan. Begitu udah ketemu batching plan, si batching plan ini akan diminta sama si kontraktor gitu kan untuk membuat istilahnya mock up test. Gitu. Jadi bikin sampel kecil sebelum kita membuat perjanjian. Oke, kita akan pakai batching plan lu untuk semua struktur beton kita. Itu mereka harus bikin mock-up test dulu. Ini biasanya dilakukan sebelum aktivitas konstruksi. Ya, cukup sekali aja, nggak perlu berkali-kali gitu. Cukup sekali ada mock-up test. Dan volumenya juga nggak begitu banyak, ya, relatifnya nggak begitu banyak gitu. Nggak sampai ya 1% pun nggak akan nyampe di keseluruhan total volume atau total volume itu nggak sampai lah sebenarnya gitu. Nah, lalu juga ada ketika kontraktor sudah berjalan gitu ya, ini sudah berjalan proyeknya gitu kan. Nah, tadi ketika Molen datang ke lapangan gitu kan, ketika Molen datang gitu kan, Molen datang ke lapangan, site gitu kan. Sih kan ada uji apa? Ada uji SLAM, sudah jelas ada. Ya, dari uji SLAM itu ya, setelah uji SLAM diambil sampel untuk compressive strength, ya, untuk uji kuat tekan. Ini minimal banget. Ya, jadi seenggaknya dari setiap satu molen itu ada satu yang diambil untuk SLAM dan compressive strength. Itu udah wajib harus ada. Dari satu molen tuh ya. Jadi seperti itu kira-kira. Waktu ya prosesnya ini ya, proses untuk uji SLAM itu kan ya jelas itu kan cuma berapa detik gitu istilahnya. Ini udah pasti harus ada lah di lapangan. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah compressive strength ini. Compressive strength itu kan berapa? Butuh waktu 28 hari. Nah, ini berjalan paralel. Berjalan paralel dengan curing. Biasanya seperti itu. Nah, makanya itu ketar-ketir tuh kalau misalnya uji kalau misalnya beton yang kas institut tuh. Nah, biasanya mereka tadi untuk mencegah, untuk mendapatkan ketenangan istilahnya, biar kontraktor tenang. Kalau batching plan mereka pilih itu berkualitas, nah biasanya mereka minta ada mock-up test dulu. Ada mock-up test dulu lah gitu. Ya, lu bikin dulu dah berapa kubik gitu. Lu bikin dulu betonnya berapa. Biar kita uji dulu. Kalau campuran lu bagus, kita terima. Mixing lu oke, kita terima. Kalau enggak, udah enggak. Biasanya seperti itu. Ada pertanyaan lain? Dijawab? Itu pengalaman saya seperti itu ya. Nih. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, terima kasih atas perhatiannya dan waktunya dan kesediaannya untuk mengikuti perkuliahan hari ini. Kita akan jumpa lagi minggu depan dengan materi yang baru ya. Tetap masih mengenai bagaimana kita managing quality in reinforced concrete gitu ya. Nah, nanti akan ada materi baru lagi untuk minggu depan. Oke, jadi stay tune di kelas saya dan kita akan sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih.